Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya. Kita masih bisa untuk senantiasa saling berwasiat di dalam kebaikan dan saling berwasiat dengan penuh kesabaran dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah, persatuan kaum muslimin. Mari kita untuk senantiasa saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran. Kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim surat At-Taubah. Kita sampai kepada ayat yang ke 36 ya. Ya. Kita akan taksin terlebih dahulu karena minggu yang lalu kita tidak taksin. Hari ini kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa ayat daripada surat At-Taubah untuk kita tadaburi. Anak pena. Jamaah rahimakumullah, kira mau maluna. Jamaah rahimakumullah. Kita akan tahsin terlebih dahulu ya. Dari mulai ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
كما يقاتلونكم كافة. Saya ulangi. Waqatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا يخلونه عاما ويحرمونه عاما. ليواتئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله. Ketika ada tasydid panjenengan diperjelas nih, ya, beda antara haroma dengan harroma, beda, maknanya berbeda, makanya harus latihan dibetulkan, dibiasakan. Kalau ada tasydid, ro-nya juga dibaca dengan double. Zayyana lahum su'u a'malihim. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Dengeran nggih? Saya ulangi dari sini. Infiru fi sabilillah
استاقلتم إلى الأرض Saqaltum, sanya panjang nih, diingat-ingat. Panjenengan bedakan antara sa, antara sa, sin, antara so, antara shin. Dibeda-beda sedikit, dilatih. Ya, sa, sa, sya, beda. Dibiasakan, biar tidak sama. Semuanya bunyinya sa, biasanya panjenengan membacanya. Antara sa, antara sya, antara so, ya, dan sa biasa. Terlanjut. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. Di sini sya, ya, sya. Kalau di sini sa, di sini sya. Monggo dibiasakan makhrajnya dibenarkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Banyak yang tidak dengung, di sini dengung. Oke, diulangi. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya snaini idza huma fil ghar. Sania digandeng saniyas naini, ya, saniyas naini. Terlanjut. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana.
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. Panjang ini, monggo. Kalau kuat satu nafas. Ya, biar kuat, yang pendek tetap dibaca pendek. Wa ja'ala kalimatal, kan. Kadang-kadang berhenti dulu panjenengan mulane ora kuat. Wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. In dibacanya in, jangan dibaca an. Ada yang membaca an tadi. In, ya in. Ya, infi. Monggo. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya panjenengan rata-rata terburu-buru nih kalau dengung ya tahan dulu nih. Tidak usah buru-buru. Yang penting betul. Sampai 45. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah. Ada langil, monggo. Ya, perhatikan. Jangan laukana salah, nggih. Nanet pendek, nggih, seketukan mawon biar tidak. Kok diketahuan. Monggo diulangi. Di sini kan ya ada nun ketemu ba, ada ini juga tanwin ketemu waw. Ini harus dengung semuanya. Ini tanwin ketemu qaf, semuanya harus dengung. Makanya pelan-pelan mawon. Wa sayakhlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusakum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Wa sayakhlifuna
banter tetap ya dengungnya jangan dihilangkan. Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. Wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ini sampai di sini dulu. Ya, tidak terlalu panjang. Jemaah rahimakumullah, monggo untuk senantiasa berusaha memperbaiki bacaan kita semuanya, karena semakin bagus bacaan kita akan semakin menambah keindahan Al-Quran ketika didengarkan. Ya, mudah-mudahan ya kita bersemangat senantiasa. Orang ketang keseletot-seletot nggih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena lidah Jawa sinaune wis tua. Ya, kita pelajari isinya. Setelah kita latihan vaksin, tadi kita pelajari isinya untuk kita jadikan pelajaran. Allah Tabaraka wa Ta'ala masih melanjutkan ayat-ayat surat At-Taubah. Banyak sekali mengisahkan tentang peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa perjuangan beliau. Ya, peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau sudah menetap di Madinah setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang ke-36 Allah berfirman, Inna ngiddatash syuhuri indallahi, ya, sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah, syuhur itu bulan, ya. Ada berapa? Isna asyara syahra, isna asra, isna loro, asra 10 berarti rolas nge. Ya, ada 12 bulan. Ya, Allah sudah menentukan, yaitu dari
Januari, Februari, nampak Muharram. Muharram, terus apa? Muharram, terus Safar, apa nih? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang ke-12. Niku mudah-mudahan hafal ya, jangan Januari, Februari tok hafal ya. Enggak, sekali lagi. Muharram, Safar, Rabiul dulu, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu 12 bulan. Ya. Fi kitabillah. Itu semuanya merupakan tentuan dari Allah. Sudah ditentukan oleh Allah bahwasanya perhitungan waktu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah pada hari diciptakannya langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ya. Allah sudah menciptakan langit dan bumi sesuai dengan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, ya Allah berfirman, Dialah yang sudah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Bukan 6 hari, 6 masa. Waktu yang sangat panjang. Ya, dahulunya langit dan bumi itu berupa kabut. Ya, kabut-kabut. Lalu bersatu, partikel-partikel tersebut terus terjadilah ledakan besar. Kalau orang bule, orang kafir itu mengatakan Big Bang. Ya, ledakan yang besar. Itu baru diketahui oleh orang di abad ke-20. Padahal Al-Quran sudah menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Tidak mungkin kalau ciptaan manusia. Itu. Ya. Manusia baru mengerti sekarang. Ya, manusia mengerti bumi ini bulat itu baru sekarang-sekarang. Abad ke-20 kita kaum muslimin sudah diberitahu oleh Allah dari zaman dahulu kala. Eta wal ardo ba'da dzalika dakhaha, ya. Kemudian bumi itu dihamparkannya, dibikin bulat seperti bulatnya telur. Kayak telur, udah bulat kayak bal tapi bulat seperti bulatnya telur, bentuknya elips. Begitu. Ini kalau bukan Allah yang membuat, tidak mungkin bisa. Nabi Muhammad dari mana dia tahu kalau bumi itu bulat seperti telur? Sementara orang zaman dulu ada yang mengatakan bahwa bumi ini kayak lapangan bal, rata kayak meja. Itu. Tapi setelah diketahui ya oleh para orang-orang yang mempelajarinya, diketahui bahwa bumi itu bulat sesuai dengan Al-Quran. Terlanjut, minha arba'atun hurum. Di dalam bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ya, bulan haram. Ya. Apa aja bulan haram? 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ya, Rajab sekarang bulan Rajab, ini bulan haram. Ya, ini sekarang kalau nggak salah tinggal 29 Rajab kalau nggak salah. Berarti besok udah Sya'ban, sebulan lagi Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih menangi. Mudah-mudahan masih menangi Ramadan ya, sebulan lagi insyaallah taala. Ya, di dalamnya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Apa maksud haram? Suci, bulan suci. Ya, kalau kita mengenalnya bulan suci ya Ramadan gitu. Bukan. Yang dimaksud bulan haram di sini bahwasanya Allah menentukan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rabiul sebagai bulan haram yang orang masyarakat Arab khususnya dan seluruh dunia menghormatinya dengan tidak melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut, ya. Dan juga tidak boleh memulai peperangan di bulan-bulan tersebut. Ana jadwal gencatan senjata. Kalau orang sekarang udah nggak pakai, ya. Kalau orang di luar Islam tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Akan tetapi memang ya
ketika orang kafir tersebut menyerang kita di bulan haram, ya tetap kita boleh melawan. Ya tapi kita tidak boleh memulai, kalau tahu ini adalah bulan haram, itu tidak boleh kita memulai peperangan di bulan haram-haram ini. Ya, bulan-bulan suci ini. Ada bermacam larangan ya terkait dengan bulan-bulan haram. Ketika kita melakukan amal kebajikan juga dilipat gandakan, ketika juga kita melakukan amal keburukan adalah juga dilipat dosanya. Lalu Allah melanjutkan, zalika dzinul qayyim, yang demikian itulah agama yang lurus, kata Allah. Agama yang lurus, agama yang sesuai dengan fitrahnya, agama yang tidak mungkin ada penyimpangannya sedikit pun juga. Saya sering sampaikan, law kana min indi ghairillah lawajada fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah dalam ayat yang lain, dalam Al-Quran disebutkan, kalau sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, pasti di dalamnya akan terjadi perselisihan yang banyak. Makanya tidak mungkin ada manusia yang bisa membuat semisal Al-Quran. Ya. Kalau sekiranya ada manusia atau seluruh makhluk hidup yang ada, jin dan manusia berkumpul untuk membuat satu ayat daripada Al-Quran, tidak akan mampu. Ini. Fala tadlimu fihinna anfusahum. Janganlah kamu menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan tersebut. Ini maksudnya. Ya tidak boleh kita menzalimi diri kita sendiri. Maksudnya menzalimi orang lain juga termasuk menzalimi diri sendiri. Kita memerangi orang lain dengan dasar tidak dibenarkan secara syariat, artinya sama saja kita mencelakai diri sendiri. Itu kita berbuat zalim, berbuat curang kepada orang lain, pada baik curang karo awake dewek. Ini kita harus yakin itu. Seorang muslim semestinya seperti itu. Ya, seorang muslim itu sadar angger diciwit laraya aja gebuk. Kita tahu ya, ada hakikatnya. Kalau kita berbuat zalim kepada siapapun juga, sejatinya kita menzalimi diri sendiri. Makanya di sini Allah menggunakan kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Nah, akan tapi Allah juga memberikan perintah waqatilul musyrikina kaffah, ya. Perangilah kaum kafir, kaum musyrik secara kafah. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana orang kafir juga memerangi kalian secara kafah. Ya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya, yas'alunaka nganil qitalin fi, ya. Bagaimana hukum berperang di bulan-bulan haram? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya dosanya besar, akan tetapi ketika ada orang menyerang kita di bulan haram, ya kita tidak berdosa untuk membalas serangan mereka. Itu seperti itu pada prinsipnya. Ya. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang kafir, orang musyrik secara kafah, secara keseluruhan, secara general. Sebagaimana mereka orang kafir musyrik juga mereka menyerang kaum muslimin secara kafah. Ketika negara Islam berkembang, sudah barang tentu tetangga-tetanggane ya itu pada merasa iri. Oke, wong Arab, wong gurun, ya kadrun jadi ya. Itu bahasa-bahasa yang angel-angel ya, bahasa-bahasa yang elek-elek disematkan kepada kaum muslimin. Sehingga orang-orang di sekitar mereka merasa, oh ini ancaman, ini tidak boleh dibiarkan. Ya baik, ini peristiwa ini adalah terjadi ketika setelah penaklukan kota Mekah. Ini kita berceritanya sekitar perang Tabuk, ya perang menghadapi orang Nasrani. Ya di bawah kekaisaran Romawi. Seperti kita ketahui di zaman Rasulullah ada dua kekaisaran besar, negara adidaya superpower. Kalau sekarang kan ada Amerika dan Soviet Rusia, nggih.
Kalau zaman dahulu ada Romawi dan Persia. Itu. Persia yang barat, Romawi yang timur. Besok di akhir zaman juga akan terjadi seperti itu. Ya. Ada kelompok, dua kelompok besar, kita kaum muslimin masuk kelompok tersendiri. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kita lanjut. Saya akan sedikit mempercepat. Ini biar ceritanya nyambung dengan ayat berikutnya. Innama nashsi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya mengendur-endurkan bilangan bulan-bulan haram, ziyadatun menambah-nambahi kepada kekafiran. Allah sudah menentukan 4 bulan haram, akan tetapi daripada golongan orang-orang Arab ada yang mereka mencoba merubah hukum-hukum Allah. Ya, mereka mengatakan diundur, dirubah, bulan Rajabnya diganti, ya bulan Muharramnya diganti. Ya, jangan yang bulan haram, jangan bulan Muharram, diganti saja bulan Rajab atau bulan apa. Itu orang kafir mengatakan demikian pada tahun ini. Tahun yang berikutnya mereka mengatakan lain lagi. Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk apa mereka menyelisih hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka berusaha untuk merubah-rubah hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah sudah mengatakan 4 bulan yang haram, itu adalah mutlak ketentuan bagi umat manusia yang harus diterima. Jangan kok dirubah-rubah sendiri. Ya karena ada sesuatu kayak bulan haramnya dirubah bulan Ramadan misalnya. Tidak boleh. Tetap saja 4 bulan yang sudah disebutkan. Yudallu bihi ladzina kafaru, menyesatkan orang-orang yang kafir. Wa yukhillunahu aman wa yukharrimunahu aman. Mereka menghalalkan setahun dan mengharamkan setahun yang lain. Pada tahun yang sekarang misalnya mereka mengharamkan seperti dengan ketentuan Allah, pada tahun yang lain mereka tidak mengharamkan demikian. Agar supaya apa? Agar supaya mereka disebutkan alasannya oleh Allah liyufati'u ngiddata ma kharramallah, supaya mereka mendapati perhitungan-perhitungan yang apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Wa yukhillu ma kharramallah, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu pada prinsipnya mereka adalah berusaha untuk merubah-rubah ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan merubah-rubah mana bulan yang diharamkan, mana yang tidak. Ada sebagian orang-orang Arab yang memperlakukan demikian. Sayyina lahum su'u a'malihim, dan dijadikan indah, dijadikan baik bagi mereka amal-amal mereka yang buruk. Itu ketika syaitan ya sudah menguasai hati manusia, maka ketika ada orang melakukan sesuatu yang buruk, itu seolah-olah dia sudah melakukan yang paling baik. Ya, zuyyina lahum su'u a'malihim, dibikin indah, dibikin baik. Padahal amal-amal tersebut adalah buruk. Ya, para pelaku bid'ah misalnya, mereka tidak mau dikatakan itu suatu yang buruk. Ya, merasa bangga dengan amalan-amalan mereka. Ya. Karena demikian. Kalau kita beramal berdasarkan hawa nafsu, itu semuanya akan dijadikan indah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Lalu ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Kenapa kalian ketika dikatakan pergilah kalian berjuang fi sabilillah, ketika Rasulullah pulang dari penaklukan Mekah, orang-orang Romawi mereka sudah mendengar tentang kekuatan Rasulullah sehingga mereka menyusun kekuatan mau menggempur kaum muslimin. Itu
ketika hal ini terjadi kira-kira tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah. Ya, Rasulullah itu hijrah di Mekah, di Madinah itu selama 10 tahun. Berarti tahun ke-9. Berarti menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, ketika turun perintah ayat ini, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyerang kaum Romawi itu yang berada di daerah pinggiran perbatasan Jazirah Arab yang terkenal dengan sebutan Lembah Tabuk. Itu seperti itu. Jaraknya lebih jauh daripada Mekah. Jaraknya sangat jauh, dan waktu itu musim panas. Musim panas luar biasa, musim panen juga. Kalau di Arab Saudi ya namanya korma itu panennya musim panas. Itu. Sehingga sebagian besar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka tidak mau diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah sebagai seorang pemimpin, dia tahu kalau kita membiarkan orang Romawi ini masuk ke wilayah kaum muslimin, sudah barang tentu kaum muslimin tidak bisa mempertahankan diri. Karena kita tahu, mereka tahu, Nabi Muhammad SAW tahu, ya, Romawi itu kekuatannya luar biasa besar. Kaisarnya waktu itu bernama Heraklius. Sehingga Allah sudah memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk segera songsong mereka, hadang orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab yang berada di daerah Tabuk. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang baru-baru masuk Islam atau orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, orang hatinya yang tidak mantap keimanannya, mereka merasa keberatan. Ya, makanya di sini Allah berfirman dengan, hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ketika dikatakan kamu pergilah di jalan Allah, kenapa kamu di sini Allah menyebutkan saqaltum ilar ard, ya, lebih berat di bumi, artinya lebih suka ya turu nenguma, lebih suka panen daripada panas-panas perang, ya, lagi kencot-kencot paribasanya seperti itu. Akan tapi apakah ada pilihan ketika Allah memerintahkan kepada kita? Tidak ada, ya akhi. Ketika Allah tabarak wa ta'ala dan Rasulnya memerintah kepada kita, kita hanya bisa sami'na wa ata'na, apapun keadaannya. Ini benar-benar diuji kaum muslimin, mana yang muslimnya benar-benar, mana yang imannya benar-benar, pada waktu ini benar-benar diuji. Ketika ada perintah ini, ya, perintah ketika sudah sampai ke Madinah, sudah ayem-ayem, bukan ayem-ayem, Rasulullah tidak pernah ayem ya, selama sepanjang hidupnya, selama Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai meninggalnya beliau jarang sekali beristirahat. Ya, setiap hari, setiap saat itu dakwah. Itu tidak pernah beristirahat. Lalu Allah bertanya kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang merasa keberatan, araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kamu ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Kamu lebih memilih dunia daripada akhirat, kata Allah tabaraka wa taala. Fama mata'ul hayatud dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kesenangan dunia dibandingkan dengan akhirat adalah kecuali sedikit. Rasulullah menggambarkan, ya, panjenengan Rasulullah mencelupkan jarinya ke air, ya, panjenengan lihat bekas airnya, itu kata Rasulullah itu gambaran akhirat itu seperti setetes air yang ada di ujung jari dibanding air yang ada di seluruh dunia. Makanya ketika kaum mukminin, kaum muslimin, yang terutama yang baru-baru, ya, yang baru-baru sampai pada melebu Islam, ya, itu mereka banyak yang merasa keberatan, makanya diperintah, diberi motivasi oleh Allah. Araditum
raditum fil hayatid dunya, apa kamu ridho dengan kehidupan dunia? Arab tekan kapan mau urip menang dunia paling-paling ya 70 tahun. Gampangannya kalau kita ngomong bahasa kita seperti itu. Lalu Allah melanjutkan, illa tanfiru, kalau kamu tidak mau berperang, yungadzibkum adzaban aliman, kata Allah. Allah akan memberikan kamu azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan akan merubah, mengganti kaum selain kalian. Wala yadurruhu syai'an, dan tidaklah memberi mudarat kepadanya sedikit pun juga. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, tugas kita sami'na wa ata'na. Kalaupun tidak mau, Allah tidak butuh. Paham gak? Allah misalkan ada yang mengatakan ini gara-gara fulan, ya, apa namanya, agama Islam di sini tidak berkembang gara-gara fulan. Salah besar. Kalaupun tidak ada fulan, Allah menghendaki agama berkembang di sebuah masyarakat berkembang. Itu. Tanpa harus panjenengan semuanya hadir di sini, Allah mau mengembangkan agama di Lumbir misalnya dengan sendirinya berkembang. Makanya hal-hal seperti ini harus kita sadari, bahwa yang membutuhkan adalah kita kepada agama Islam, bukan agama Islam butuhkan kita. Allah tidak butuh panjenengan. Arab kafir KBB ngono, Arab ora salat KBB yang ngono. Allah tidak butuh itu. Kita yang butuh. Makanya ketika ada perintah sami'na wa ata'na, di sini ya Allah juga mengancam kaum muslimin pada waktu itu. Kalau kamu tidak mau berperang di jalan Allah, ya silakan, tidak apa-apa. Saya akan azab kamu, saya akan ganti kamu dengan kaum yang lain. Mudah bagi Allah. Ya ini khusus ya, sekali lagi perintah ini kenapa berat, memang keadaannya perjalanannya jauh, ya perjalanan jauh, musim panas, ya manusiawi lah ini. Manusiawi kalau ada ya yang apakah ini Allah memberikan motivasi melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya di sini Allah di akhir ayat, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, yang seperti saya sampaikan, ya, bahwasanya kita berdakwah, kita beragama ini yang penting kita mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah. Perkara hasil itu adalah hak prerogatifnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak perlu jumlah yang banyak. Sekali lagi, ya, sedikit tapi benar itu lebih baik daripada akeh tapi salah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, karena kebaikan itu walaupun sendirian tetap benar. Kebenaran itu walaupun sendirian akan tetap benar. Ya, illa tansuruh, sedikit lagi. Illa tansuruhu, kalau kamu tidak mau menolongnya, tidak apa-apa kata Allah. Saya akan menolong Nabi Muhammad sendirian untuk memenangkan agama Islam. Itu maksudnya seperti itu kalau diteruskan. Ya, kalaupun kamu semuanya tidak mau berjihad fisabilillah, tidak mau membantu Rasulullah, tidak masalah. Saya punya malaikat, punya segala macam untuk dikerahkan. Saking cipile mengalahkan orang-orang kafir. Walaupun Rasulullah sendirian. Di sini Allah menyebutkan, faqad nasarahullah. Sungguh ya Allah sudah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir mengeluarkan, ya, pada saat Rasulullah mau, ya sudah sampaikan. Ya, ketika mau hijrah Rasulullah, orang-orang teman-teman sahabat-sahabat Rasulullah semuanya sudah hijrah, tinggal Rasulullah, Abu Bakar dan Ali. Ya. Abu Bakar sudah mau berangkat duluan sebenarnya, sudah tantang-tenteng. Begitu dilihat Rasulullah, Abu Bakar kamu mau kemana? Ya, saya mau hijrah ya Rasulullah. Jangan, kamu nanti bareng saya. Itu seperti itu, karena Abu Bakar ini orang sahabat Rasulullah. Saya belum diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu pada akhir cerita, ya, Abu Bakar akhirnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah terakhir, ya, di rombongan, dan Rasulullah mengambil jalan memutar, semestinya lewat ngalor, lewat ngidul, yang tidak biasa, dan beliau sempat berdiam selama 3 hari
di Gua Sur. Ini kisahnya di ayat yang ini, ya. Ya, orang kafir sudah belum tentu sudah sebenarnya diadang-adang, ya. Pada kajian yang lalu sudah saya sampaikan, ketika saat itu ada 12 orang kafir Quraisy, mereka menunggui rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Rasulullah? Ali kok turun nang kamar tidurnya nyong. Itu ya. Itu qadarullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu keluar, orang-orang pada jaga tapi orang beruh. Rasulullah keluar menuju ke Gua Sur, ya, sementara Ali yang ada di tempat tidur Rasulullah, sehingga paginya tambah geger. Oh, kok jebulannya kamu? Geger. Tapi Nabi Muhammad sudah jauh, ya, sudah berada di Gua Sur. Dan Gua Sur jangan panjenengan gua seperti di Jawa, nggih. Kalau di Jawa guanya kan jerong, nggih. Kalau di sana gua ya paling-paling gua selekukan. Paribasanya dilongok baik keton. Akan tetapi qadarullah, ya, kaum kafir Quraisy itu tidak melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Itu padahal guanya sangat kecil. Ini ceritanya. Saniyasnaini, salah satu di antara dua orang, maksudnya Rasulullah dan Abu Bakar. Idhuma, ketika mereka berdua fil ghor, berada dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar, la tahzan. Abu Bakar sebagai manusia biasa sudah orang takut sekali, nggih. Takutan sama sekali, dia berdua dengan Rasulullah. Rasulullah itu tidur di pangkuan Abu Bakar, sementara orang kafir pakai kuda seliweran nang dure. Ya. Kata Abu Bakar, kalau sekiranya orang kafir Quraisy itu menengok ke bawah, sudah pasti lihat wong guanya tidak tidak dalam-dalam amat. Angger nengok maring sikile bae keton, janjane secara logika seperti itu. Akan tapi apa? Kata Nabi Muhammad, la tahzan, kamu jangan bersedih Abu Bakar. Innallaha mangana, sesungguhnya Allah bersama kami. Dalam hadis yang lain, bagaimana jika ada dua orang yang ketiga adalah Allah tabaraka wa taala, ya, dua orang tapi ketiganya adalah Allah, ya sudah aman, ya. Mau orang 1000 mencari, kalau Allah berkehendak untuk tidak membuat Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketemu, ya tidak mungkin bisa dicari. Gimana? Ya, ini keterangannya. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, dan Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah, kepada Muhammad, ya. Lalu Muhammad mengeluarkan kepada Abu Bakar, wa ayyadahu, dan menguatinya bijunudil lam tarauha, dengan tentara yang kamu tidak bisa melihat, yaitu para malaikat. Dia diselipung, dialing-alingi oleh malaikat maksudnya, gitu. Ya. Jamaah rahimakumullah, masih panjang tapi waktunya sudah tidak cukup. Insyaallah kita teruskan di pekan yang akan datang. Sampai di sini dulu, nggih. Masih separuh daripada ayat yang ke-40. Kita akhiri dengan kaulatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.